Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian natap halaman kosong di laptop, terus rasanya buntu banget? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah rasa takut itu jadi artikel ilmiah pertama kalian. Siap? Yuk, kita mulai. Pasti pernah kan ngerasain kayak gitu? Cemas ngeliatin kursor yang kedap-kedip di layar, sementara deadline makin deket aja. Perasaan ini tuh wajar banget kok, apalagi buat kita yang baru mulai nulis. Dan itu normal banget. Tapi kabar baiknya adalah ada loh cara yang jelas dan terstruktur buat ngelewatin rintangan ini. Kalian cuma butuh semacam blueprint atau cetak biru yang pas dan ya itulah yang akan kita bongkar bareng-bareng di sini. Oke, kita sebut aja masalah ini ketakutan halaman kosong. Ini beneran ada, tapi 100% bisa diatasi. Kuncinya itu bukan bakat nulis yang luar biasa, tapi strategi yang cerdas. Nah, ini dia solusinya. Lupakan deh proses yang ribet-ribet. Kita bakal pecah jadi satu formula simple yang khusus dirancang buat mulai nulis. Formula ini bakal ngebawa kalian langsung ke inti penulisan, tanpa drama yang nggak perlu. Oke, jadi gini. Coba kita sederhanakan ya. Lupakan dulu soal ngumpulin data lapangan yang rumit atau analisis statistik yang bikin pusing. Buat artikel pertama, kuncinya itu satu, fokus. Kita akan fokus ke dua hal aja. Topik yang super spesifik dan metode yang paling gampang diakses buat pemula. Dan ini dia metode andalan kita, Narrative Literature Review. Gampangnya gini, tugas kalian tuh jadi kayak detektif ide. Kalian kumpulin riset yang udah ada, cari polanya, sambungin titik-titiknya, terus ceritain kembali kisah dari temuan orang lain. Jadi sama sekali nggak perlu bikin data baru. Nah, ini nih yang dimaksud dengan spesifik. Coba deh lihat contoh-contoh di sini. Topiknya tuh bukan pendidikan secara umum yang luas banget itu, tapi dipersempit jadi motivasi belajar atau peran guru BK. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya, topik yang fokus bikin nyari referensi jadi 10 kali lebih gampang dan argumen tulisan kalian jadi jauh lebih tajam dan kuat. Oke, sekarang kita udah punya metode dan topik. Langkah berikutnya, siapin peralatannya. Anggap aja, ini kayak kita lagi nyiapin perkakas sebelum mulai bangun rumah. Penting kan? Ini dia, 4 alat wajib kalian. Google Scholar buat nyari artikel. Terus ada Mendeley atau Zotero buat ngatur citasi otomatis. Serius deh, ini bakal nyelamatin kalian dari kerjaan manual berjam-jam. Tentu aja, Word atau Docs buat nulis, dan Turnitin buat ngecek plagiarisme. Kalau udah bisa nguasain ini semua, setengah perjuangan udah kelar. Sekarang kita masuk ke blueprintnya, struktur dari artikelnya. Di dunia akademik, ada satu standar emas yang namanya IMRAD. Itu singkatan dari Introduction, Methods, Results, and Discussion. Anggap aja ini kerangka universal yang bakal jadi panduan tulisan kalian. Nah, sekarang coba perhatiin baik-baik deh proporsinya. Ini bukan sekedar panduan biasa ya. Ini tuh peta kemana energi kalian harus difokuskan. Lihat deh bagian terbesarnya di mana. Bukan di pendahuluan. Bagian paling gedenya itu ada di hasil dan pembahasan. Nah, disitulah inti dari kontribusi kalian yang sebenarnya. Betul banget. Gabungan antara hasil dan pembahasan itu idealnya makan porsi 50-60% dari seluruh naskah. Kenapa segitu? Karena di bagian inilah kalian beralih dari yang tadinya cuma ngelaporin apa kata orang, jadi nunjukin analisis dan pemahaman mendalam kalian sendiri. Dan ini benar-benar nggambarin poin yang tadi. Gini, semua orang juga bisa ngeringkas artikel. Tapi, yang ngebedain tulisan bagus sama yang biasa-biasa aja, itu adalah kemampuan kalian buat menganalisis dan mensintesis. Disinilah nilai intelektual kalian benar-benar kelihatan, pas kalian nyambungin berbagai ide jadi satu wawasan baru. Oke, setelah kita tahu apa yang harus dilakuin, sekarang kita bahas apa yang jangan dilakuin. Anggap aja ini kayak ranjau darat yang sering banget diinjek sama penulis pemula. Nah, kita bakal belajar cara ngindarinnya. Ini nih kesalahan pemula nomor satu. Ingat ya, subjek penelitian kalian itu teks, bukan manusia. Jadi jangan pernah sekalipun pakai kata responden. Ganti aja dengan artikel, sumber, atau penulis. Perubahan kecil ini kelihatannya sepele, tapi langsung ngasih sinyal ke pembaca kalau kalian paham metode yang kalian pakai. Sama juga di bagian metode. Jangan sampai kalian jelasin cara nyebar kuesioner. Ya iyalah, kan emang nggak ada. Sebaliknya, yang kalian ceritain itu gimana kalian berburu artikel. Database apa yang dipakai, kata kunci apa yang dimasukin, dan kriteria apa yang kalian pakai buat milih atau nolak sebuah artikel. Kalau misalnya dari semua ini kalian cuma bisa ingat 3 hal, ingat yang ini aja. Pertama, satu paragraf, satu ide utama. Ini bikin tulisan kalian jernih dan gampang dibaca. Kedua, setiap klaim besar itu wajib didukung kutipan. Ini buat membangun kredibilitas. Dan yang ketiga, pastiin ceritanya nyambung dari awal sampai akhir.
Kesimpulan kalian harus langsung ngejawab pertanyaan yang kalian ajuin di pendahuluan. Oke, kita udah hampir sampai nih. Anggap aja ini kayak pre-flight checklist, pengecekan terakhir sebelum pesawat kalian pas landas. Sebuah daftar periksa simpel buat pastiin semuanya siap dan nggak ada yang kelewat. Yuk kita cek bareng-bareng. Judulnya udah fokus? Cek. Metodenya jelas? Cek. Citasi rapi dan otomatis? Cek. Skor plagiarisme di bawah batas aman? Cek. Dan yang terakhir, formatnya udah plek-plek sama template jurnal? Cek. Kalau kalian bisa jawab iya buat semua ini, berarti kalian udah siap. Jadi gitu deh. Kalian gak lagi natap halaman kosong dengan bingung. Kalian udah punya blueprintnya, yaitu IMRD. Kalian punya peralatannya, dan kalian tahu aturannya. Kalian bukan lagi sekedar mahasiswa yang ngerjain tugas, tapi sekarang kalian adalah arsitek ide yang siap buat ngebangun sesuatu yang baru. Pada akhirnya, nulis artikel ilmiah itu bukan cuma soal ngegugurin kewajiban. Ini tuh perjalanan penemuan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya aku nulis ini? Tapi lebih ke, kisah menarik apa ya yang bakal aku temukan dan ceritakan dari semua riset ini. Selamat menulis teman-teman.